الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqwa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama kita bahas kitab tauhid ini. Ada kurang lebihnya kira-kira sekitar 5,5 sampai 6 tahun ya. Itu pernah juga istirahat karena ada Covid itu. Nah, pelan-pelan kita pelajari sekarang ini. Tadi disebutkan tinggal 2 bab. Saya guyani pagi itu, ini apa enggak pray semester lah. Tapi orang Islam itu kalau kita mau jujur tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu agamanya. Harus belajar. Yang dibahas kali ini adalah Himayatul Mustafa atau Himayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddahu kulla tariqin yusilu ila asyirki. Upaya Nabi dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik. Jadi penulis tauhid itu punya pendapat, punya angan-angan berdasarkan beberapa dalil. Oh, begitu Nabi itu keras menjelaskan mengenai tauhid dan membendung jangan sampai umatnya terjerumus dalam perbuatan syirik. Di kitab itu pertama dibahas di bab 22. Dalam bahasa Indonesia, upaya Nabi dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup segala jalan yang mengantarkan kepada syirik. Himayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddahu kulla tariqin yusilu ila asyirki. Bab 22 itu penjelasannya ketika Rasulullah sudah wafat. Larangan ini, larangan ini, larangan ini. Lalu dimasukkan, oh inilah caranya Nabi menjaga kemurnian tauhid itu. Contoh, la tattakhilu qabri 'idan. Jangan jadikan kuburan saya sebagai tempat perayaan. Ada siklus waktu tertentu datang ke makamnya Rasulullah, minta ini, minta itu dan sebagainya. Wala buyutakum kuburan, dan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Ya, wasallu alayya fa inna taslimakum fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Kamu baca sholawat saja kepada saya. Bacaan sholawatmu itu sampai kepada saya. Jadi yang bab 22 itu penjelasannya, keterangannya, upaya Nabi ketika Rasulullah sudah wafat. Lah namanya orang sudah wafat itu ya mesti kuburannya diapakan. Dia diziarahi boleh. Nanti jenengan ketemu di bab yang berikutnya di kitab yang berbeda lagi. La tasyuddur rihal illa ila thalathi hadhihi masajid. Sampeyan jangan serius-serius dari rumah ya, mengumpulkan tenaga, pikiran, dana untuk menziarahi masjid kecuali 3. Masjidil Haram wa Masjidi Hadza wa Masjidil Aqsa. Masjid Haram, masjid saya ini, Masjid Nabawi,
dan Masjidil Aqsa. Oh, kalau begitu orang berserius-serius nabung perlu datang ke Masjid Nabawi. Andai kata tidak umroh, boleh apa tidak? Boleh. Tapi kalau berserius-serius menabung sekian bulan, sekian tahun hanya perlu untuk mengunjungi kuburannya Nabi, ada syariatnya enggak? Enggak ada. Nah, itu beda Pak, itu. Jadi yang utama kemana Pak Ustadz kalau ke Madinah? Ya ke masjidnya Nabi. Tapi mumpung di sana mampir ziarah kubur Nabi boleh enggak? Boleh. Nah, maka kalau kuburannya Nabi saja itu Rasulullah tidak boleh dikhususkan kayak begitu. Kalimat berikutnya, nah, yaitu hasilnya ngaji tauhid bertahun-tahun itu bisa meneruskan sendiri. Apa? Ya, Masya Allah, mudah-mudahan jenengan diberi barokah sama Allah SWT. Saya meyakinkan berdasarkan hadis itu kalau orang itu akidahnya baik Pak, dipundhut sama Allah kapan saja insya Allah disiapkan surga. Betul. Tapi kesalahan-kesalahan yang lain, dosa-dosa lain di luar syirik masih ada kemungkinan diampuni. Tapi kalau syirik itu harga mati. Nah, yang bab 66 ketika Rasulullah masih hidup, ya, qimayatul Mustafa janabat tauhid wasaddahu kulla tariqin yusilu ila asyirki. Upaya Nabi Muhammad dalam menjaga batas-batas tauhid, nah, dari kemurnian tauhid, ini batas-batas tauhid, dan menutup segala jalan yang menuju kepada syirik. Nah, ini yang dibahas ketika Rasulullah masih hidup. Yang tadi bab 22 ketika Rasulullah sudah wafat, berarti kuburane gitu loh Pak. Nah, yang ini ketika Rasulullah masih hidup. Apa penjelasannya ketika Rasulullah masih hidup? Nah, saya mulai sebelum di kitab. Umat Islam itu kan melafalkan syahadat itu kan jadi satu. Asyhadu alla ilaha illallah, dilanjutkan wa asyhadu anna Muhammadan. Itu maknanya bukan jadi satu antara Allah dengan Rasulullah itu. Melafalkannya iya, menuliskannya iya, tapi hakikat maknanya beda. Bedanya bagaimana? Kalau asyhadu alla ilaha illallah, yang dituhankan itu bukan siapa-siapa yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Nabi Muhammad tidak punya hak untuk disembah karena ia manusia biasa. Maka di beberapa ayat Al-Quran Nabi Muhammad disuruh menjelaskan tentang hakikat Nabi Muhammad itu siapa. Mulai dari situ dulu mikirnya itu. Misalkan surat 41 ayat yang ke-6. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailul lil musyrikin. Ya. Jadi tentang Nabi Muhammad salah satu dari ayat ini menerangkan itu. Surat 41 ayat yang ke-6. Ada bahasa Indonesianya Pak? Monggo. Nggih. Surat ayat 6. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Sebentar. Ayat yang mirip kayak begini banyak Pak. Persis. Tulisannya sama. Misalkan saja kita temukan di ayat dan surat yang berbeda. Al-Kahfi yang terakhir itu loh yang sudah sering kita bahas. Qul innama ana basyarum mithlukum, kata Muhammad. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Lah seperti kamu itu, mithlukum itu kata ahli tafsir itu tahqiqul basyariyah, menguatkan hakikatnya Nabi Muhammad itu manusia biasa. Ya butuh istirahat, ya butuh ini, ya capek, ya berumah tangga, ya biasa. Tidak ada unsur-unsur rububiyah di dalamnya. Tidak ada unsur-unsur rububiyah itu maksudnya tidak ada unsur-unsur Nabi Muhammad itu boleh disembah. Enggak.
Tidak ada unsur-unsur rububiyah menciptakan dan tidak ada unsur-unsur uluhiyah yang boleh disembah. Ikut menciptakan ini, menciptakan itu, mengatur ini, enggak. Yang punya kun fayakun, jadilah lalu jadi, itu cuma Allah. Nabi Muhammad tidak bisa. Jadi makanya di situ qul innama ana basyarum mitlukum. Saya ini manusia kayak sampean. Bedanya apa, Pak? Seterusnya, monggo. Yang diwahyukan kepadaku. Nah itu. Maka agama yang kita terima itu betul-betul lewat Nabi Muhammad yang diwahyukan oleh Allah lewat malak Jibril. Makanya di hadis Arba'in Nawawi itu, Pak, ya, Nabi Muhammad sedang duduk begini sama sahabatnya, salah satunya ada Sayyidina Umar di situ. Tiba-tiba ada orang datang. Pakaiannya itu putih bersih, rambutnya hitam pekat, la yura alaihi atharus safar, tidak ada tanda-tanda orang itu dari perjalanan jauh. Fa asnada rukbatayhi ala rukbatayhi wa dha'a kaffaihi ala fakhidaihi. Terus orang itu lututnya didekatkan sama Rasulullah. Tangannya orang itu diletakkan di bubunya Rasulullah. Terus orang itu bilang gini, ya Muhammad. Nah, kalau ya Muhammad itu berarti itu sahabat apa bukan? Bukan. Karena sahabat tidak boleh manggil Nabi ya Muhammad. Harus apa manggilnya? Ya Rasulullah. Jangan bisa bayangkan dalam kehidupan sehari-hari ini ketemu di sana ya Rasulullah, gitu Pak ya. Ketemu di masjid ya Rasulullah. Mertuanya nggak boleh manggil ya Muhammad. Apalagi mat, nah itu malah nggak boleh. Nggak boleh. Orang mulia, Pak. Satu-satunya manusia yang besok itu diberi kesempatan Allah untuk bisa memberi apa? Syafaat. Wes tanya banyak, akhbirni anil Islam, terangkan kepada saya tentang Islam apa? Terangkan sama Nabi Muhammad. Lalu setelah Nabi Muhammad menerangkan, orang yang dibilang sodakta, benar kamu. Lalu akhbirni anil iman, terangkan kepadaku iman itu apa? Diterangkan seperti rukun iman itu. Sodakta, benar kamu. Akhbirni anil ihsan, ihsan itu apa? Diterangkan sama Nabi. Antak budawaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wis panjang. Lalu tanya tentang hari kiamat. Tanya tentang hari kiamat, jawabannya Nabi, yang ditanya ini tidak lebih ngerti daripada yang tanya. Yang ditanya ini tidak lebih mengerti daripada yang tanya. Wes terus orang itu lalu terangkan tanda-tandanya apa? Wes diterangkan sama Nabi pakai bahasa Arab. Itu terjemahannya begitu. Begitu selesai orang itu keluar. Sayyidina Umar dipanggil, ya Umar, ada dari Imam Israel. Saya tahu orang yang tanya-tanya tadi. Jawabannya Sayyidina Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, coba Pak. Padahal Sayyidina Umar itu mertuanya Nabi. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya, kata Nabi, Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu tadi Jibril datang perlu mengajarkan kepada kamu tentang agama. Jadi agama itu sudah dari Allah sana Pak, lewat malaikat Jibril, tidak boleh buat sendiri. Nah insya Allah jangan dibina di masjid-masjid yang seperti milik kita ini adalah itu dipilihkan caranya ibadah berdasarkan dalil, orang tidak boleh buat sendiri. Kalau buat sendiri ibadah tidak ada tuntunannya, itu namanya apa? Bid'ah. Wes itu ada pembahasan lain. Jadi innama ana basyarum qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya. Lanjut, annama ilahukum ilahu wahid. Monggo. Bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Berarti di dalam diri Nabi Muhammad tidak boleh ada unsur-unsur dituhankan tadi. Lanjut. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya. Iya, jangan ke saya. Fastaqimu ilaihi. Terus dan mohonlah ampunan kepadanya. Wastaghfiruhu, minta ampun sama Allah. Nah terakhir wawailul lil musyrikin. Coba. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Saya ini jangan disekutukan sama Allah.
Lah kalau saya ini Muhammad sebagai hambanya Allah, jangan disekutukan sama Allah. Jangan meyakini saya bisa menghapus dosa, karena itu Allah. Jangan diyakini saya itu tahu yang gaib, tahu yang akan terjadi. Coro Jawane tahu yang akan terjadi itu weruh. Nah, nggak ada. Coba Islam itu bagus Pak gitu ya. Ya, nah begitu. Jadi Nabi Muhammad menjelaskan tentang dirinya menurut Quran. Menurut hadis banyak. Contoh, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa yang bersaksi bersyahadat tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, lalu bersyahadat Nabi Muhammad ini sebagai hamba Allah dan Rasulullah. Yang terkait dengan Nabi Muhammad itu abduhu wa rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Dua, ada keterangan lagi dalam hadis sahih. Saya tidak usah buka kitab ya. Kadang-kadang saya itu dimudahkan sama Allah bisa hafal. Padahal tidak niat menghafalkan, karena apa? Sering diterangkan. Coba Mbak jenengan ikut ngaji sampai 10.000 kali itu mungkin apa? Ya apa caranya ngaji sampai 10.000? Ya, Nabi Muhammad dawuh la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Coba. Jangan memuji-muji aku. Coba lihat orang Nasrani itu memuji-muji Isa bin Maryam. Kalau tidak boleh memuji-muji, innama ana la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun. Saya ini cuma hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluhu. Kalau sampean menyebut saya, yaitu Muhammad sebagai hamba Allah, dan siapa? Rasulullah. Wis pokoknya enak tok. Kalau orang itu betul-betul memahami itu, ya. Nah, sekarang di hadis lagi di kitab itu bagian yang ke-66. Upaya Rasulullah dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada kesyirikan. Dibeginikan saja tidak mau menurut hadis. Dibeginikan diapakan maksudnya? Monggo. Ya, hadis yang pertama itu. Abdullah bin Asy'air menuturkan, Nggih. tatkala aku ikut pergi bersama suatu delegasi Bani Amir, Rasulullah, kami berkata, engkau adalah Sayyid atau Tuan kita. Maka beliau bersabda, Sayyid yang sebenarnya adalah Allah Ta'ala. Jadi ada orang rame-rame ke Nabi ngomong, anta sayyiduna, anta sayyiduna. Nabi, engkau adalah Sayyid kita. Nanti saya terangkan Sayyid itu maknanya apa. Apa kata Rasulullah? As-Sayyid tabaraka wa ta'ala. Yang Sayyid itu Mas, Allah tabaraka wa ta'ala, bukan saya. Ya, lanjut Pak, monggo. Lalu kami berkata, dan engkau adalah yang paling mulia dan paling agung kebaikannya di antara kita. Saya tanya, benar nggak Nabi itu paling mulia dan paling agung kebaikannya? Benar. Nggih Pak nggih? Benar. Jadi kulna, lalu kita mengatakan afdaluna wa a'zamuna qaulan. Engkau paling agung dan paling mulia. Laki-laki apa kata Nabi? Monggo. Beliau pun bersabda, ucapkanlah semua atau sebagian kata-kata yang wajar bagi kamu sekalian. Qulu biqaulikum. Katakanlah dengan kata-kata yang wajar saja. Au ba'di qaulikum, atau sebagian dari ucapan Anda. Wala yastajriyannakumus syaiton. Monggo. Dan janganlah terseret oleh setan. Saya tanya, lesan itu bisa diplesetkan setan enggak? Diplesetkan itu bukan dalam arti negatif dalam arti mohon maaf membujuk orang, merayu orang yang tidak baik-baik, mengata-ngatai orang, enggak, tapi bisa setan yang melesetkan, akidahnya yang keliru. Dipakai untuk menyebut tentang Rasulullah yang bukan sebutannya. Ini hubungannya dengan tauhid itu di situ. Ya, orang itu datang
ya Rasulullah, ya Sayyidana wa afdaluna wa a'zamuna taulan, engkau paling agung, paling mulia. Begitu saja enggak kerso. Sama dengan hadis yang satu tadi Pak, yang saya baca tadi. La tudruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian itu memuji-muji aku sebagaimana orang Nasrani memuji-muji siapa? Isa. Saya rasa nggak ada Pak Ustadz, Pak Kiai yang tidak memahami itu Pak. Ya. Tapi di masyarakat masih ada suara nyaring kita dengarkan. Alaika ya salam khairul anbiya, assalamu alaika ya salam ya makhidunu, wassalamu alaik. Ada nggak Pak di masyarakat? Zaman kecil-kecil dulu pernah ikut Pak? Apa maksudnya? Ya, semoga sholawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau, wahai orang yang menghapus dosa. Yang menghapus dosa siapa? Allah. Lalu nyanyian tadi, nasi tadi siapa? Apalagi digitukan Pak. Wong zaman Nabi itu ada emak itu bilang gini, mak. Fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadan. Enak ya kita itu punya nabi mengerti apa yang akan terjadi besok. Nah. Diluruskan enggak omongannya Ibu tadi? Diluruskan. La taquli mithla hada. Jangan ngomong gitu. Enggak ada orang yang tahu apa yang terjadi itu. Inilah akhlak, dan akhlak itu menjurus pada akidah, keyakinan. Lah kalau Nabi saja tidak begitu, maka umat Islam sekarang juga tidak boleh meyakini, waduh Pak guru saya, kiai saya itu sakti, ya, mondro. Kok bisa Masya Allah, sampai dilihat gini aja itu bisa diketahui nanti nasibnya gini, anaknya begini, keluarganya begini. Jangan dipercaya Pak. Ngerusak akidah itu hanya Allah. Makanya jenengan itu kembali kepada Allah, sholat, minta ini itu. Ya. Guru saya itu, Pak Kiai saya itu sakti. Kok bisa Mas? Tadi jam 10 siang Jumat itu masih di sini habis mandi. Sekarang enggak ada. Di mana? Nang Mekah Jumatan. Coba saya tanya, sayup-sayup orang punya pikiran begitu ada enggak? Ngerusak akidah Pak. Apa manusia itu nggak bisa dipisahkan antara jasadnya dengan roh kok. Kalau dipisahkan jasadnya sama roh itu orang itu mati. Ngelitak terus zaman ini. Orang ubah, neubah. Itu namanya firaqul jasadi anir ruh. Pisahnya jasad dari roh. Ya nggak bisa, masih di sini dari mana? Jangan-jangan ngumpet di kamar tadi. Itu keliru Pak. Nabi itu loh kayak begitu tadi. Dalilnya kurang apa? Dalil Quran, dalil hadis ini. Ya. Di situ. Nah, yang kedua ini hadis yang kedua lebih spektakuler lagi. Apa dawuhnya itu? Ya. Monggo Pak. Yang kedua dari atas yang menuturkan bahwa ada orang-orang berkata, "Ya Rasulullah, wahai orang yang paling baik di antara kita, dan putra orang yang paling baik di antara kita." Saya tanya dulu, betul nggak Rasulullah itu orang paling baik di antara kita? Berarti omongannya orang ini kan tidak salah Pak. Ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina. Wahai Rasulullah, engkau adalah orang paling baik di antara kita, dan engkau adalah putranya orang paling baik di antara kita. Ya. Ini kan memuji-muji Nabi, gitu loh. Yang berhak dipuji itu cuma Allah, bukan Nabi. Nabi dipuji dalam arti akhlaknya, lalu menjelaskan agama, lalu agama itu kita ikuti, aspek itunya saja. Ya, lalu kita ikuti. Wa na'budullaha bima syara'a. Beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan.
Nah, orang ini mengatakan, ya Rasulullah, ya khairana wabna khairina, ya sayyidana wabna sayyidina. Monggo. Diulangi lagi. Tuan kita dan putra tuan kita. Nah, tuan itu bahasa Arabnya apa tadi? Yang sudah saya omongkan tadi. Sayyid. Yang digitukan Nabi. Ada orang-orang datang ke Nabi ngomongnya begitu. Jawabannya Nabi apa? Maka ketika itu bersabdalah beliau, Nggih. saudara-saudara sekalian, Ayyuhan nas, ini malah didhawuhi sama Nabi, dituturi. Ayyuhan nas, monggo. ucapkanlah kata-kata yang wajar saja bagi kamu sekalian. Qulu biqaulikum, terus Dan janganlah sekali-kali kamu sekalian terbujuk oleh setan. wala yastahwiyannakumus syaiton, jangan sampai sampai terbujuk diplesetno oleh setan. Lanjut. Aku adalah Muhammad. Ana Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Abdullah wa Rasuluh. Saya ini hamba Allah, saya ini Muhammad, hamba Allah, utusannya Allah. Ana Muhammad Abdullah wa Rasuluhu. Yang sama dengan kita itu Abdullahnya. Betul Pak ya? Yang Rasulnya tidak, karena Rasul itu pilihan Allah. Ya. Ana Muhammad Abduhu wa Rasuluhu. Ini Pak yang terakhir yang penting, monggo. Aku tidak senang kamu sekalian mengangkatku melebihi kedudukanku yang telah diberikan kepadaku oleh Allah. Jangan baleni lagi bahasa Indonesianya. Aku tidak senang kamu sekalian mengangkatku melebihi kedudukanku yang telah diberikan kepadaku oleh Allah. Jadi kalau Nabi itu dipuji-puji senang enggak? Itu tadi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalani Allahu bih. Aku enggak senang sampai itu mengunggul-unggulkan aku di atas kedudukan yang Allah sudah berikan. Apa yang Allah berikan? Yang Allah berikan sebutannya untuk Nabi Muhammad sebagai hamba Allah dan Rasul. Yakinlah bahwa kita ini kalau mengikuti Nabi dalam sisi akidah dan ibadah, itu nanti akan dijamin surga. Dalam kitab Syarhu Usuli Thalatha itu jelas sekali Pak. Ini sahabat sedang santai begini ya di hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah dahulu gini, ini tolong jangan ikut merespon ya. Misalkan kalau dengar langsung dari Nabi. Nabi bilang gini Pak, para sahabat, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Saya tidak beritahu ya, semua umatku itu akan masuk surga kecuali orang yang nggak mau. Kira-kira kalau jenengan mendengarkan langsung dari Nabi, kira-kira tanya nggak? Gimana pertanyaannya? Siapa yang nggak mau Nabi? Kan begitu Pak ya? Itu persis sama dengan pertanyaannya sahabat. Berarti kecerdasan panjenengan sama dengan ya, kan sudah jelas, itu kan sesuatu yang aneh. Waman aba ya Rasulullah, siapa Nabi orang tidak mau itu. Apa jawabannya? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Faqad aba. Ini Mas, orang yang mengikuti saya. Lah mengikuti saya itu akidah sama ibadah. Kalau urusan dunia, dulu Rasulullah naik unta, kita naik mobil, motor, tidak masalah. Bukan itu tugasnya Nabi. Ya. Kalau dulu Nabi itu ketika memberikan penjelasan agama itu tanpa pakai apa? Mic. Sekarang pakai mic. Ini bukan itu. Kenapa saya ngomong gitu? Di YouTube itu ada ustaz yang ngomongnya kayak begitu. Kalau semuanya itu harus ikut Nabi, tolong inti sekarang ceramah tidak pakai mic. Karena Rasulullah dulu tidak pakai mic. Yang tidak begitu Mas Bro, begitu teman-teman. Ya. Yang mengikuti Nabi itu akidah sama apa? Ibadah. Masya Allah. Ini Rasulullah diagungkan tidak mau. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalani Allahu bih. Aku tidak senang sampai itu mengunggul-unggulkan aku, meninggi-tinggikan. Jadi panjenengan jangan bergeser tentang siapa Nabi Muhammad tadi sebagai hamba Allah dan sebagai Rasulullah. Nah, para sahabat itu memahami ketika Rasulullah masih hidup, itu ayatnya sudah diterima dan sudah dijelaskan kepada para sahabat. Para sahabat, nanti pada satu saat saya ini juga meninggal.
Betul nggak Pak? Ayatnya sudah diterima dan disebut nama Muhammad. Ya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul, ya. Minta tolong bisa dibuka di surat Al-Imran 144. Jadi namanya Rasul itu oleh Allah disebut namanya. Dan di dalam ayat itu surat Al-Imran 144 diterangkan bahwa Nabi Muhammad nanti akan meninggal. Bahkan dua kemungkinan cara meninggalnya itu. Satu meninggal biasa, yang satu diapakan? Dibunuh. Tapi Nabi Muhammad ya pede saja, dia Nabi dilindungi sama Allah, imannya kuat. Para sahabat, saya terima ayat ini, nanti pada satu saat saya juga akan meninggal. Lah kata Allah, meninggalnya saya itu kalau tidak mati dibunuh orang, ya mati sendiri biasa. Kalau jenengan yang nggak dinas begitu Pak, saya ya biarin aja, ya terserah, itu rahasia ilahi, betul Pak ya? Rahasia ilahi. Meninggal, iya pasti Pak, nggak usah khawatir, semua kebagian kok. Nanti semuanya kebagian nggak Pak? Iya. Saya masih ingat jamaah kita Pak, siapa yang habis sholat asar terus meninggal itu Pak? Handoyo. Pak Handoyo. Ya itulah orang itu di situ Pak. Sekarang sudah nggak ada, ya sudah nggak ikut taklim, sudah nggak ketemu dengan keluarganya. Zahirnya ya dimakamkan di situ, rohnya ya kembalinya kepada Allah. Dia baik, soleh, dia akan menikmati apa? Nikmat kubur. Ya. Luar biasa agama kita itu memberi bimbingan, bukan hanya kebaikan di dunia, tapi besok kebaikan di akhirat dalam iman kita. Ya, kurang dari iman ya biarin aja. Ya nih ono, siksa kubur lah nih kok ono. Ya terserah Mas. Kalau jenengan ditanya begitu ya jenengan jawab. Ya nih kok ono lah nih ono. Ya. Wes kadung. Nah, gitu loh Pak, santai aja. Ya. Coba apa ayatnya Pak yang diterangkan tentang pada satu saat bahwa Rasulullah itu akan wafat tadi, meninggal, monggo. Al-Imran 144. Muhammad hanyalah seorang rasul. Seorang rasul, terus sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Iya, artinya Nabi Muhammad itu tidak unik. Qad khalat min qabli rusul. Tidak satu-satunya rasul yang ada di dunia. Dulu ada Nabi Nuh, dulu Nabi ada Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yakub, semua meninggal semuanya. Ya. Jangan bilang tebal Pak ya. Semuanya tebal gitu. Meninggal. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Jadi tidak unik keberadaan Nabi Muhammad itu yang membawa agama. Dan dunia itu berkembang kayak begini menjadi sejahtera karena agama itu tadi berpengaruh dalam kehidupan manusia. Makanya bulan yang lalu saya sebutkan ada kiai di Jawa ini sudah meninggal. Wong Jawa desa memberi nasihat sama santri-santrinya saat itu 120 tahun yang lalu kira-kira. Apa nasihatnya? Agama Islam itu dudu ngono-ngono kuwi wae. Apa tadi Pak? Dudu ngono-ngono kuwi wae. Apa maksudnya? Sholat pulang, ngaji pulang, tarawih pulang, poso enggak. Ada urusan lain tentang Islam. Urusan ekonomi, urusan kesehatan, urusan pendidikan, urusan hukum, urusan lingkungan, urusan kebencanaan. Betul Pak? Dengan apa nasihatnya Pak Kiai kayak begitu, agama yang dibawa Nabi Muhammad tadi, sekarang tinggalannya Pak Kiai itu banyak sekali di Indonesia. Ada SD, ada SMP, ada SMA, ada perguruan tinggi, dan itu tidak satu Pak, puluhan. Ada rumah sakit. Orang tidak boleh mengatakan ini tekku, tidak boleh. Ini tinggalannya Pak Kiai untuk kesejahteraan umat. Dari satu nasihat agama Islam itu dudu ngono kuwi wae. Masya Allah, itu tinggalannya Nabi. Lanjut Pak, monggo. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Iya, apa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum.
Apakah andai kata Rasulullah itu wafat atau dibunuh, kamu akan balik menjadi orang kafir kembali? Lanjut, Pak. Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Iya, wa may yanqalib ala aqibai fala yadurullah syai'a. Lanjut. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Ya, wa sayajzillahu syakirin. Nah, tadi banyak orang tanya di hadis yang dibaca di awal tadi, tengah-tengah tadi. Ada orang datang, ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina, ya sayyidana wa ibna sayyidina. Nabi disayid-sayidkan. Kalau saya dan panjenengan itu tambah seneng apa tambah senep? Seneng. Kira-kira keluar dari masjid ini kopiahnya nggak cukup, Pak. Gede. Tapi Nabi enggak. Ini mohon maaf orang enggak ngerti itu dikiranya pikiran begini, ini hadis begini, ini dari Nabi. Dikiranya tidak menghormati Nabi. Enggak, ya begini ini menghormati, mencintai ya begini ini. Ya, ada batasannya mana. Sebagai manusia. Maka judulnya tadi Himayatun Nabi. Cara Nabi memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik. Nah, sekarang saya terangkan kepada panjenengan makna daripada sayyid. Bahasa Indonesianya apa, Pak? Ternyata sayyid itu ada 3 makna. Saya sudah terangkan itu di mana-mana itu. Satu, sayyid itu maknanya al-malik, penguasa. Penguasa. Kau tahu Pak Ustaz? Dari mana? Nabi sendiri yang dawuh. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya ini sayyidnya anak Adam. Besok pada hari itu dalam kaitannya dengan apa? Syafaat. Hai, saya tanya Pak. Manusia pertama sekaligus diangkat sebagai nabi, jawabannya nabi siapa? Adam. Rasul pertama yang diutus oleh Allah ke dunia, Rasul Nuh. Nabi yang banyak keturunannya jadi nabi yang disebut Abul Anbiya siapa? Tapi bukan mereka itu yang sayyidnya anak Adam, tapi justru Nabi Muhammad. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Sayyid itu maknanya penguasa. Kok bisa begitu, Ustaz? Itu kaitannya dengan masalah syafaat. Orang datang ke Nabi Adam supaya Nabi Adam menghadap kepada Allah, Nabi Adam tidak mau. Ada kesalahan Nabi Adam. Nabi Adam menyuruh datang kepada Nabi Nuh urutan berikutnya. Nabi Nuh juga tidak mau. Nabi Nuh punya kesalahan. Nabi Nuh menyuruh datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak mau. Nabi Ibrahim juga punya kesalahan. Yang paling spektakuler dan harus dipedomani kesalahannya Nabi Ibrahim itu apa? Goro. Loh, ini serius Pak. Ya. Jangan dihubungkan dengan di YouTube itu. Goro. Goronya gimana? Yang menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh para raja-raja itu Nabi Ibrahim. Tapi ketika rombongan raja itu mau menyembah kok hancur semuanya. Ibrahim ditanya, "Man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Siapa yang berbuat begini nih terhadap Tuhan-Tuhan kita? Jawabannya ini, man fa'alahum kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ini loh paling besar ini, Pak. Saya enggak tahu. Cuma Nabi Ibrahim kan jawab, saya enggak tahu, kok nanya saya begitu. Nah. Goro enggak, Pak? Goro sekali saja itu malu besok di hadapan Allah di akhirat, Pak. Masya Allah. Lah kalau goro tiap semester, padahal goronya Nabi Ibrahim itu maksudnya memberikan edukasi, pelajaran kan. Nabi Ibrahim tidak mau menyuruh datang Nabi Musa. Nabi Musa juga tidak mau suruh datang ke Nabi Isa.
Di dalam kitab Aqidatul Mu'min itu diterangkan nabi-nabi itu ngomong innallaha qad ghadaba al-yawma ghadban syadidan lam yaghdab mithlahu wala ba'dahu. Allah itu marah kepada saya pada hari ini yang tidak pernah marah sebelumnya. Baru Nabi Muhammad menghadap Allah. Diterangkan detail itu di hadis. Nabi Muhammad memuji Allah, bersujud kepada Allah, terus didhawuhi, "Ya Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Wakul yusma, kamu ngomong kamu didengar. Wasal tu'ta, minta permintaanmu akan diberi. Wasfa' tu syafa', mintalah kamu supaya bisa memberi syafaat." Nah, baru minta kepada Allah. Karena syafaat itu miliknya siapa? Allah. Jangan keliru, Pak. Bukan miliknya Nabi. Nah, di situ. Jadi sayyid itu maknanya salah satunya tadi apa? Penguasa. Yang kedua, sayyid itu maknanya adalah suami. Yo, suami, Pak. Beda toh? Nah. Jadi kalau jenengan disebut sayyid sama ibunya anak-anak boleh ya? Ya sayyidi, boleh, Pak. Ya. Tuan kita itu suami. Dari mana kita bisa tahu? Nah, minta tolong dicocokkan surah 12 ayat 25. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin fa alfaya sayyidaha. Ini entah berapa kali di sekitar Gunung Sari ini dibahas ini, Pak ya. Mudah-mudahan menjadi miliknya panjenengan ilmu ini ya. Monggo. Surat Yusuf ayat 25. Nggih. Dan keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan. Ini kaitannya dengan Nabi Yusuf sama perempuan. Namanya siapa perempuan? Leka. Nabi Yusuf itu kan mulai kecil di rumah itu, Pak ya. Nah, kelihatannya mungkin yang mandinya pakai air yang bagus, jernih, ya. Ada filternya sehingga tidak ada kuman-kumannya. Sabunnya pakai sabun yang mahal itu. Ya, kalau pakai bahasa sekarang mungkin kamarnya juga pakai apa? AC. Sehingga Nabi Yusuf itu Pak kelihatan ganteng, bagus, menarik gitu ya. Ternyata yang di rumah itu tertarik sama Nabi Yusuf. Ya. Nah, ini Yusuf yang ada di Quran, Nabi Yusuf. Bukan yang di Quran. Yang punya nama Yusuf mudah-mudahan diberikan rahmat sama Allah ya. Diberi iman yang kuat keluarga-keluarga kita. Maka keduanya berlomba ke pintu. Maunya beda-beda, Pak. Nabi Yusuf maunya apa? Keluar. Yang perempuan ngunci supaya Yusuf tidak berubah. Lanjut diulangi lagi, Pak. Keduanya. Dan keduanya berlomba menuju pintu. Terus. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak. Ya, sampai apa? Robe. Kok robe, Pak? Enggak, kalau tarik biasa kan enggak. Nariknya terlalu kuat. Kemungkinan di situ. Kemungkinan yang kedua, bajunya Nabi Yusuf, gamisnya itu sudah memet. Ya. Nah, enggak ganti-ganti gitu. Tapi yang terjadi ketika kedua-duanya itu menuju pintu kemudian menarik baju gamisnya Nabi Yusuf dari belakang sampai robe. Yang terjadi apa? Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan. Suami itu sayyid. Fa'al faya sayyidaha ladal bab. Jadi begitu keduanya membuka pintu, ternyata di depan pintu ada siapa? Suaminya. Kamu ketahuan gitu loh maksudnya. Ya. Itu sayyid di situ maknanya suami. Fa'al faya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw 'adzabun alim. Monggo. Dan perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu? Nggih. Selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih. Nabi Yusuf itu yang dituding sama perempuan tadi, begitu konangan suaminya tadi. Kalau diterjemahkan dengan terjemahan bebas pakai bahasa sekarang, Mas, ini loh orang yang mau menyelingkuhi keluargamu, diapakan orang ini?
disiksa apa di penjara. Nah, padahal yang bermaksud naudzubillah min dzalik, yang bermaksud tidak baik siapa? Yang perempuan. Tapi begitu konangan suaminya, dia ngomong begitu. Tapi endingnya, proses berikutnya dalam cerita di Quran itu, Nabi Yusuf di penjara nggak Pak? Di penjara. Nah, iya, di penjara saja. Tapi saya belum membaca sirah riwayat hidupnya. Lama-lama katanya Nabi Yusuf ini jadi pejabat, menteri keuangan. Nah, itu bedanya sama orang sekarang. Kalau ada orang sekarang kan jadi pejabat dulu, baru di penjara. Iya kan? Kalau nggak benar maksudnya itu loh ya. Ya, adili kan begitu. Nah ini udah di penjara dulu, baru jadi apa? Pejabat. Banyak Pak, kalau orang baik itu biasanya prosesnya begitu. Saya tidak menyamakan dengan Nabi Yusuf. Ada nggak Perdana Menteri yang di sekitar negara kita yang dulu di penjara, dikuyok-kuyok, sekarang jadi orang berkuasa? Di mana itu Pak? Malaysia. Namanya Anwar Ibrahim, seorang anak muda Malaysia yang cerdas saat itu kan, menentang korupsi, menentang ini dan sebagainya. Tapi kalah dengan penguasa. Tapi qadarullah endingnya bisa jadi menteri. Indonesia itu kan ya, terserah lah, nggak enak. Ya, jangan-jangan nanti di penjara Pak, ya kan? Karena banyak kesalahan. Ya, tinggal nunggu waktu saja. Mudah-mudahan Allah menunjukkan yang baik, yang salah, yang apa? Salah. Yang ketiga, sayyid itu maknanya adalah syariful muta', orang yang punya kedudukan, kewibawaan, orang yang baik. Itu disebut sayyid. Di antara kita ada bapak yang atau sayyidah yang punya kedudukan, yang punya ilmu, yang berpengaruh, ya, banyak memberi nasihat, disebut sayyid. Boleh. Di Umsida, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo itu ada kuliah bahasa Arab, Al-Arabiyah lil Ummahat, bahasa Arab untuk emak-emak, ya, khusus yang sepuh-sepuh itu ya, 40, 50 dan sebagainya. Itu panggilannya dosen-dosen yang perempuan-perempuan itu yang tamat dari Mesir, dari Arab Saudi itu manggil Mas, ya Sayyidah, ya Sayyidah, Sayyidah, ya, panggilan baik sekali itu. Jadi sayyid itu di situ sebenarnya biasa, tapi Rasul karena ini Nabi tidak suka, tidak mau digitukan, ya. Nah, di situ banyak keterangan tentang Nabi. Nanti di kitab yang lain lagi panjenengan ketemu ada rombongan datang ke Rasulullah, tapi kemudian Nabi yang datang menuju ke rombongan itu, lalu tiba-tiba rombongan para sahabat enak-enak duduk, ketika tahu ada Nabi datang, semuanya apa? Diri. Nabi enggak senang. La taqumu, jangan berdiri. Kama taqumul ajim yu'adzimu ba'dhum ba'dhan. Seperti orang Persia dan Romawi, orang asing. Jangan. Jadi enggak suka. Nah, itu diberi judul Al-Qiyamul Mamnu, berdiri yang tidak boleh. Nah, inilah variasinya dari tauhid itu di situ, Pak. Iman panjenengan tentang Rasulullah itu supaya tidak keliru. Loh, katanya Nabi, iya. Tapi kalau dipuji-puji seperti begitu tidak suka, ya. Itulah yang namanya at-takhdzir, berhati-hati jangan sampai kita itu salah, ya, di dalam memahami siapa sebenarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Ya. Nah, begitu. Jadi kita manut saja, tidak pernah ketemu orangnya tapi hadis-hadisnya sudah sangat populer, dipelajari di mana-mana. Tinggal satu insya Allah nanti diterangkan di bulan Mei. Habis itu kemudian ganti lagi kitab yang lain lagi, ya. Tapi saya yakin secara dohir Pak ya, kalau ilmu tauhid ini kita pelajari terus kayak begini, 1 bulan sekali, ilmunya belum habis, umurnya sudah habis. Enggak apa-apa Pak.
Di puncak-puncaknya kita itu mempelajari tauhid, yakin tentang Allah dan tidak salah, tidak berbuat syirik, di pundut. Waduh, luar biasa. Mati membawa akidah yang baik. Bukan saya. Enggak, saya enggak ada pengaruhnya apa-apa. Saya cuma membacakan aja. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.